dengan hero power dari EVOS Icon. Tapi bahkan, apakah EVOS Icon akan mendapatkan game kedua memberikan nafas untuk mereka? So, MPL Arena, masa sambut tangannya! Go to grand finale game yang kedua, Bude Bangsa. Yes, dan ini adalah kita akan melihat dengan Gashen dan juga Pakito. Kita tahu betapa kekuatan Pakito lagi untuk melawan hero-hero assassin seperti Gashen. Oke. Sebenarnya opsinya satu sih Bude. Dengan draft dari Bigetron Beta, aku tahu apa yang direncanakan oleh Raceboy. Dia mau menekan setelah menit yang kedua ke arah gold lane dengan 4 pemain, sehingga nanti Firnocure di level yang kelima atau yang keenam dia bakal proxy minion dari teman-teman EVOS Icon di arah top lane dan juga mid lane di waktu yang bersamaan. Yes. Jadi dia bakal nutup dua lane dan akan menekan ke arah bawah. Tapi syaratnya Gamora minimal punya Clock of Destiny di menit yang ketiga atau bahkan menit yang keempat. Oke, dan bahkan bukan itu aja problemnya, lihat dan jungle-nya udah mulai invasi versi, gak punya Inkilensus, dan bahkan Audi CS kali ini melakukan poking damage yang terlalu sakit terhadap Panzer. Cloudcon masih level 1, Cloudcon butuh level dan minionnya di-freeze oleh seorang Gamora. Lihat, bahkan Cloudcon akan dipukul mundur kembali kali ini di arah mid lane, Bude Mosar. Ya, tim Bigetron mereka bermain sangat agresif dari awal masuk area jungle. Audi CS tahu betul bahwa jungler bisa untuk dicicil-cicil, memberikan presence yang besar, dan membuat EVOS Icon gak bisa untuk bergerak bebas. Tapi kita ngelihat bahwa 1 lawan 1 by one antara Dlar dan juga Firnocure ini gak akan selesai juga, asalkan mereka bisa untuk memanage dari segi range-nya. Mereka harus bisa tarik ulur, maju mundur, pergerakan sudah terlihat. Sekarang bermain sangat galak, Monstro nyaris saja menjadi korban first blood dari tim Bigetron yang masuk ke area jungle milik tim EVOS Icon lagi dan lagi. Ini bang botaknya Land of Dawn, tinju dibalas bakwan nih. Ini cukup berbahaya Bude Mosar, karena di early game bahkan dengan item yang tidak punya capable, dia kalau udah pasifnya nyala itu sakit banget Bude Mosar, dan terbuka sangat bebas untuk para pemain dari tim Bigetron menuju ke arah turtle. Pertama, lihat mereka akan memaksakan coba numbangin seorang Firnocure, itu bakal benar-benar wasting use skill. Wasting of style. Ya, jadi kebanyakan skill yang keluar. Ya, salah satunya mungkin itu yang harus dihindari, dan terutama untuk Gamora karena Vanessa udah gak punya flicker. Jadi kalau Gamora bakal di instant burst, ini bakal jadi malapetaka juga walaupun dia menggunakan Tenacity loh. Oke, Enkinens sudah keluar, udah tidak ada Falling Sarmon, nggak ada Emo Pendant. Apakah mereka mau paksa tim fight? Jaskier level Ini 5. udah benar-benar harus dilepaskan Bude. Mereka udah balik lagi jungling lagi, balik laning lagi, balik lagi dapetin duit lagi. Kalau mereka maksa itu pasti bakal kehilangan salah satu turret entah di top ataupun di mid. Ya, terlalu terlambat pula untuk EVOS mengkontes turtle yang ada. Bigetron lagi dan lagi berhasil untuk memancing resource yang dimiliki oleh EVOS. Semua dari segi ultimate-nya, dari skill-skillnya udah keluar dulu, dan membuat situasi di mana EVOS Icon udah nggak bisa untuk melakukan kontes. Tim Bigetron hanya dengan Firnocure aja cukup untuk memberikan distraksi yang besar untuk EVOS Icon. Ya, modal sebuah penekanan dari segi damage, poke damage, dan juga dari segi pressure yang diberikan oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Hanya mengeluarkan spell saja, ini Gamora udah menjadi ancaman loh. Karena kita tahu untuk efek satu buah Chaos Assault-nya dia itu kan pedih banget. Dan semakin tebal darah yang kita miliki, itu damage-nya akan semakin tinggi. Tapi di arah bottom lane sepertinya ada sedikit pertikaian tadi. Bukan itu masalahnya, di mana Panslong terlalu sekarat dan tidak memiliki flicker. Untung Jesgar bisa dibilang masih menahan diri dari Birahi mendapatkan 1 point kill. Dan thanks to Tenacity kayaknya. Ya, Tenacity masih bisa menahan, tapi menurut aku Professor itu nggak terlalu lama, karena kalau misalnya nanti mereka udah punya Hunter Strike, udah punya Malefic Di late game, itu pasti bakal pecah porak-poranda seperti hati bonyok kayaknya. saya. Hah? Oh, Keceplosan tadi kita lihat di single satu play juga Brand. Where are you going? Terlalu dipaksakan dan bahkan Gamora is coming up. Darkening membuat Bram gak bisa berlindung di balik go away karena magical damage dari seorang Gamora menumbangkan Bram dari bottom lane. ya, bergerak begitu cepat dari tim Bigetron. Mereka udah grouping up berempat berotasi ke area bottom lane yang sudah bisa kita lihat sendiri. Di saat member-member dari EVOS mereka lagi berotasi di tempat yang lain, gak ada perlindungan sama sekali, bahkan dari roamnya. Semua sudah dibaca oleh tim Bigetron, mereka berhasil untuk amanin gold laner-nya, Be. Ya, ini yang paling mahal tadi sempat aku mention juga sebelumnya Bude, bahwa nanti rotasi mereka akan ke arah gold laner untuk 4 menit sampai dengan 5 menit awal. Apalagi kalau misalkan udah dapet kayak gini, wah,
Bigetron Beta mereka bisa menjalankan rencana jahatnya mereka, Budi. Yaitu adalah bermain dengan 4-1 dan menekan ke arah bottom lane. Apalagi ketika Gamora juga untuk point talent emblemnya, dia full untuk penetration. Jadi menurut aku Van Strong harus lebih berhati-hati, jangan sampai dia terkena burst damage dari Gamora, karena Gamora bisa menjadi ancaman, karena dia pun udah selesai dengan satu buah Clock of Destiny. Oke, keputusan yang tepat dari seorang Versik. Dia mundur ke arah belakang. Dia maksa menuju ke arah Audi Chase. Bila Dlaris coming to the bottom lane. Darto akan menjadi pilihan utama. Jaskar langsung ada. Oh my god, Gamora Dede. Falcon, where are you going? Versik berada sangat tepat. Audi Chase tumbang. Tapi Falcon, Versik, Falcon. 3 orang tumbang kembali untuk tim EVOS Icon. Bukan hal yang baik di early game. Dan bahkan mereka mendapatkan tartanya yang benar-benar. Bigetron mereka lagi dan lagi bergerak dengan tidak bisa dibaca oleh tim EVOS Icon. Gamora tiba-tiba muncul ke area depan dengan dia flicker, bermain sangat agresif. Mungkin di sini Bigetron sebenarnya berfokus untuk arah Tarkov. Mereka cuma memuncul Oh my ke God. tapi ada di depan mata ada versi dengan satu tetes terakhir dan Jaskar. Komitmen mendapatkan Versik dengan adanya reload manipulation mencoba untuk membalas tidak belakang sana tim Bigetron. Harus kehilangan Jaskar dan dilakukan pertukaran jungler untuk jungler. Jungler dibalas jungler. Pilihannya sangat tepat. Tapi tim Bigetron, mereka harus lebih disiplin. Mereka sedang owning. Tapi ingat Profesor KB ini Mobile Legends, apapun bisa kembali dan Game silakan satu momen itemnya. ya. Game satu Iya. momen. Itu dia yang kita tunggu juga dan jangan sampai terjadi kalau kita ngomongin soal Bigetron Beta yang lagi leading seperti ini, karena itu bakal menjadi sebuah ancaman bagi game yang ketiga nantinya ketika EVOS Icon bisa mengembalikan gamenya secepat mungkin. Hunter Strike sudah menjadi jawaban dari Jaskar. Dia punya penetration, dia punya movement speed untuk mengejar incandescence. Ini bukan hal yang mustahil. Sehingga walaupun kita tahu untuk Gashen dia punya blink, dia punya dash, tapi ini bakal dikejar apalagi dia bawa satu Ice Retribution dan dia udah punya Legion Sword, artinya tidak akan mungkin di sini kalau misalkan tidak akan langsung menuju kepada Malefic Roar Dan dan itu bahkan akan lebih mematikan lagi penetrasinya. penetration point-nya. Gamora mau gambling nggak jadi tadi lihat. Iya. Takut. Oh, tapi yang lebih Masih ada mengerikan, kalkulasi. Gamora kayaknya bakal langsung menuju kepada satu item seperti Glowing One. Oh, mencium bau-bau busuk dari bottom lane. Tapi surprise attack! Happy birthday, Pinocchio! Oh my Still God. survive! Oh my god! Pinocchio still survive in the bottom lane! Suka sama yang kenyamurkan! Oh my god! Rotasi dari EVOS Icon terlihat sia-sia lagi di area bottom lane. Vernocure sprint yang di pop-up juga on point banget. Semua skillnya nggak ada yang bisa untuk menghentikan bahkan Vernocure sendirian. Bayangkan kali ini Bigetron mereka benar-benar membawa kendali permainan lagi dan lagi. Dari segi turret mereka belum tersandung oleh EVOS Icon dan milik EVOS Icon sendiri udah banyak banget yang hancur. Objektif gaming Bigetron begitu ganas. Setup yang sangat manis terus terjadi dari tim Bigetron. Dan itu gara-gara bottom lane-nya gagal untuk melakukan ganking ke arah Vernocure. Bagian turtle ketiganya ini benar-benar didominasi. Apalagi particle Perfect, buff-nya. perfect. Ini bakal benar-benar jadi one-sided game Yes. dengan pressure yang benar-benar tiada henti diberikan oleh Bigetron Beta. Bukan itu masalahnya. Aku udah bilang ketika mereka coba untuk fokus mendapatkan Vernocure, mereka akan wasting skill. Dan itu terbukti sekali. Lihat dengan Vernocure yang tidak bisa ditumbangkan. Lihat perfect turtle beri monster. Tidak ada contest, tidak ada 0-3. counter. 0-3 dari segi objektif turtle. Dan Jaskar selesai dengan Malefic Roar. Artinya ini bakal menjadi sebuah ancaman ketika jab-nya bakal on point. Dan untuk Jaskar sendiri, kayaknya dia juga harus lebih berhati-hati walaupun dia unggul 2 level terhadap Versik. Tapi kalau ngomongin soal game satu momen, mau beda beberapa level pun, ya itu di area Lord yang paling berbahaya. sebenarnya. Tapi Profesor KB, ini kita lihat fokus ke arah Pastron. Dan satu hal yang harus aku akui, insting game dari seorang Jaskar. Instingnya dia tahu banget ada orang di sana. Dan dia harus mundur ke arah belakang. Mencoba melakukan team fight di arah tengah. Ini bukan salah satu team fight yang dia butuhkan. Dia harus coba lihat landing di arah bottom lane-nya. Landing di arah bottom lane-nya tidak terpegang oleh tim EVOS Icon. Mereka mendapatkan satu poin turret tanpa adanya kontes. Bukan pertukaran yang adil untuk tim EVOS Icon. Profesor KB dan bahkan dari top lane. Blasi Duen, Pras, where are you going? Gak bisa selamat, tapi ternyata dari sini Kalkun udah coba datang dengan ada support system. No reward manipulation, mundur ke arah belakang, mencoba dipotong, tapi nampaknya Jaskar memilih dengan sabar. Dia hanya ada di rumput dan siap. 1, 2, 3, akankah menjadi surprise attack? Dan ternyata tidak berhasil. Ini masih song untuk seorang Jaskar. Iya, tapi itu masih zong sih. Bener, bonusnya. Bayangkan di arah tengah itu space yang dibuat oleh dua laning di area atas dan juga bawah membuat Gamora bisa ngedapetin turret dengan gratis
tanpa adanya yang tumpah darah. Bahkan invasi jungle-nya Bude masih belum berhenti sehingga versi kali ini benar-benar ketinggalan 3 level ketika Lord pun muncul. Otomatis damage retribution-nya jauh dipegang oleh Just Guard. Di sini poin terpentingnya adalah Firnokir dan Gamora benar-benar memporak-porandakan di bawah dan di atasnya Audi CS sama Matt cuma beli waktu aja Bude. Betul, Evo Icon terlalu sibuk untuk berlarian dari pengejaran tim Bigetron. Mereka nggak bisa melawan defense dan kali ini Lord lagi dan lagi jatuh ke tangan tim Bigetron. Semua objektif didapatkan oleh tim Bigetron sementara Evo Icon berada dalam kondisi defensif terus menerus yang pada akhirnya kita melihat ada difference gold yang sangat jauh. 7.000 net worth tertinggal dibandingkan untuk tim Bigetron. Tentu saja dari segi dan item. Matt-nya, dia pun udah jadi silent drop. Jadi untuk magical damage yang akan diberikan oleh Cloud dan juga Dlar akan sedikit ketahan. Namun poin pentingnya di sini adalah Versik yang mungkin akan harus menargetkan dirinya atau source skill-nya kepada beberapa pemain seperti Just Guard dan juga Matt. Karena dari tadi ketika mengincar karena Firnokir ternyata tidak maksimal. Dan kalau ngomongin soal Firnokir-nya, dia udah jadi Oracle, jadi otomatis regennya bakal lebih tinggi walaupun ada dominance ice dari Dlar. Ini udah terjawab dengan satu item seperti Oracle tersebut. Lihat, dizoning, lihat, dipanggil-panggil, tapi masalah utamanya bukan itu. Lord di arah top lane untung bisa diatasi oleh seorang Bang Brans, tapi bukan itu masalahnya. Ketika 3 lane terpush secara bersamaan, 3 lane push super minion, teamfight yang akan terjadi di arah tengah. Akankah terjadi? Tidak akan ada teamfight. Nampaknya kali ini bermain lebih disiplin untuk Bigetron Beta. Ya. Ini pemilihan yang bagus pada Monster. Betul. Dengan owning yang dia miliki ya. Bagaimana Bigetron ini memanage laningnya, ketiga laningnya hanya memunculkan Firnokir di dalam minimap, sedangkan yang lainnya mereka bersembunyi di dalam bus. Perlahan tapi pasti untuk menggiring minion masuk ke arah tim EVOS ini akan membingungkan. Siapa yang harus bergerak ke arah mana dari tim EVOS Icon karena dari segi target yang kelihatan hanya Firnokir, sedangkan yang lain mereka nggak tahu ada di mana. Dan Selalu tidak terlihat. Counter setupnya bahaya Bude. Matilda bisa bawa Cloud ya kan. Dan Blazing Duet ini bisa membubarkan di arah belakangnya untuk Evo's Icon. Apalagi Cloud dia di sini bawanya sprint. Mau nggak mau dia bakal kejar-kejaran sama Matt yang sama-sama pegang sprint. Namun untuk urusan damage nih ya Blazing Duet apalagi dengan Malefic Roar. Itu pedih sekali. Oh, Bude, KB. Ada rencana jahat kayaknya. Dia taruh Battle Hero Remix belakang. Guiding ke depan. Ikut kan? Ikut. Blazing Duet. Battle Hero ke belakang. Iya, BM aja Rencana jahat. Rencana jahat. Ya, yang penting Audi CS-nya masih bisa mundur ke belakang juga. Iya, Audi CS kan nggak apa-apa kalau tumbang. Yang penting kan Cloudnya enggak. Yang penting punya flicker juga. Dealing damage. Saya mencium bau-bau itu soalnya. Ya, apalagi dengan kekuatan dari Cloud sendiri kita tahu dia serangannya 360 derajat. Semua orang yang di sekitarnya udah pasti bakal terkena efek AOE atau area of effect yang begitu besar dari satu skill tersebut. Dan kelihatan banget kali ini tim Bigetron lagi dan lagi berhasil untuk mengontrol jalannya permainan. Mereka perlahan tapi pasti mengamankan objektif demi objektif. Udah di menit yang ke-12 dan EVOS terlihat seperti dikandangin masuk ke dalam base milik mereka. Oke, tapi jangan lupakan ya, ada skin Kagura dan juga Yuzong. Ini super duper skin yang keren banget. Pengusir roh. Pengusir roh KB. Roh jahat. dong. Jahat dong saya. Oke. Ampun bang. Profesor KB Bude Monster, proxy terjadi lagi di area bottom lane. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya mereka memastikan diri untuk melakukan satu buah aksi. Mau teamfight atau lo mau dapetin Firnokir. Dan ternyata dengan adanya Lunok, sangat mudah mendapatkan Lord dengan hanya beberapa detik saja. Dan ini dia, Lord sudah charge, Lord sudah dewasa. Nampaknya udah bisa bikin kecewa para pemain dari tim EVOS Icon karena akan ada satu buah base turret yang pecah di arah tengah. Pemain tim Bigetron Beta, mereka mencoba untuk melebur, tidak menjadi satu. Mereka terdeteksi dan bahkan para pemain tim EVOS Icon, mereka harus sudah mulai standby. Base turret menjadi pelaku utama. Di base yang sudah pecah begitu saja. Dan bahkan dari top lane, Just Guard belum masuk, belum ada losing duet. Dari posisi real world manipulator, Kalkun merasa menuntut dapatkan Audi CS tumbang. Man, can you survive the blazing duet? Saturday, Dlar gak bisa masuk lebih dalam lagi. Damage terlalu sakit karena ada Demon atau Sword Bermonsa. Ya, mengorbankan Audi CS di arah mid lane. Mereka nggak mau untuk memaksakan ngedapetin lebih dari satu base turret. Berfokus, tapi di area belakang Versi dalam bahaya dikejar oleh Firnokir. Satu Ion Cage terakhir menutup kematian dari Versi. Firnokir berusaha untuk dipanis oleh tim EVOS Icon. Satu balik sarung dikeluarkan, tapi Juskar muncul menjadi malapetaka. Kalau dari tim EVOS Icon melanjutkan peperangan lebih lanjut lagi, semua dari pemain Bigetron masih menahan posisi, nggak mau
Pertukarannya menurut aku cukup berat juga ya. Audi CS ditukarkan oleh Versik yang dimana kita tahu Gamora juga udah punya glowing wand, jadi cukup berbahaya untuk dealing damage nantinya ketika dia menggunakan Order Brilliance. Kuningnya aja punya damage di sini. Masalahnya bukan itu, tapi ketika dia tumbang di sana tidak sempat. Berarti dua ke arah belakang. Aimo Vendetta dikeluarkan. Best to Rest pecah. Sebelum Lord yang ketiga muncul. Best to Rest mereka tersisa satu. Profesor KB. Ini bisa dibilang Impos Legend di ujung tanduk dari sang robot Bigetron Beta. Bener-bener dikasih pressure dari semua lini di area jungle, di laning phase. Lihat aja dari segi ini goldnya 12.000. Jauh banget. Bohong kalau nggak mau nabrak si Bigetron Beta. Bohong, Tapi bohong. mereka nahan loh. Ya. Tapi itu disiplin mereka yang Iya. dari ulang yang pertama ya Budi ya. Iya, mereka hanya menjaga aja posisinya, nggak mau kasih napas. Dan Dia marah. surprise, satu konsil mendapatkan Gamora di arah mid lane tanpa ada yang bisa untuk melakukan backup. Mencoba untuk dibalas dengan counter inisiasi. Reload manipulasi sudah dibuka, setup di dalam. Peperangannya ada Jaskar pun tumbang. Dua damage sudah hilang, tapi dari tim Bigetron berubah tim Mat mendapatkan Falcon, tapi Francis Wow. sebagai bayarannya 3 untuk 2. Ini bencana! Oh my God! Wipe out! Imposaikan! Mereka menabrak robot yang perkasa! Malah damage-nya berbalik dan menimbulkan wipe out! Ini bencana! Game kedua untuk Bigetron Beta dan Imposaikan hanya punya satu nafas Bremonsar. Satu nafas terakhir yang tersisa. Tapi di game pertama dan game kedua, kita